Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Osin Papida di sini ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan lanjut video Q&A ya. Lanjutan dari kemarin ya. Dan meskipun corona melanda, semoga kalian semuanya baik-baik aja dan dalam keadaan sehat selalu. Dengerin anjuran pemerintah ya, kalau emang disuruh stay at home ya udah kita stay at home dan kita mengurangi untuk pergi keluar dan ketemu dengan orang banyak ya, semua demi kebaikan kita semuanya ya. Pasti daripada penyebaran lebih banyak lagi, jadi kita di rumah aja, kita kerja dari rumah. Oke. Saya lanjut untuk videonya ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Mbak pertama kali ketemu suami di mana kayak gitu. Nah, dulu kita ketemu itu di online ya, jadi di aplikasi WhatsApp. Kebetulan kita ada satu grup internasional ya, jadi saya ada di grup situ dan kebetulan itu semuanya orang luar ya. Jadi waktu itu saya ada masalah dengan akun, nah saya komplain di grup. Nah kebetulan ada yang jawab, langsung dia WA pribadi, assalamualaikum, terus dia memperkenalkan diri, terus tanya-tanya ke saya, apa masalahnya kayak gitu. Akhirnya saya jawab dan dari situ dia membantu. Nah ternyata kita satu grup kayak gitu. Nah dari situ, dari kenalan, nah dia nggak lama sih, cuma waktu seminggu ya, dia itu langsung bilang serius mau nikah lah gitu ya. Saya kaget ya, kenal aja baru kok udah kayak gitu. Langsung dia kenalin ke keluarganya ya, dalam waktu 1 minggu itu dia langsung kenalin keluarganya, langsung bilang lamar, maksudnya niat serius kayak gitu. Tapi ya saya penjajakan, saya nggak langsung percaya gitu aja ya. Saya cuma jalanin aja, saya cuma iyain aja, padahal saya mah juga nggak kepikiran kayak gitu ya. Tapi mungkin karena udah jodoh beda lagi ya, dan akhirnya kita berjalan step by step, akhirnya yang kita menikah kayak gitu. Tapi alhamdulillah nggak lama. Nah untuk pertanyaan yang kedua, perbedaan usia Mbak dengan suami itu berapa? Nah perbedaan usia kita itu banyak ya, 6 tahun. Jadi saya lebih tua 6 tahun dari dia kayak gitu. Nah untuk pertanyaan yang ketiga, ada kesulitan nggak sih Mbak dulu pas mau menikah kayak gitu? Dulu pas mau menikah sih saya berpikir panjang ya. Waktu itu kan saya kerja di Hong Kong dan saya masih kontrak. Nah dia itu pengen cepat menikah, dia pengen menikahnya di Indonesia, sedangkan kalian tahu kalau proses di Indonesia untuk menikah itu prosesnya kan panjang banget ya. Kita harus datang ke Dukcapil, kita harus minta persyaratannya apa aja untuk calon si laki yang harus dibawa, dokumennya apa aja, itu nggak boleh kelewat. Nah posisinya saya masih kontrak. Kalau saya misalkan cuti untuk menikah kan cuti paling 1 bulan ya paling lama, itu nggak cukup untuk ngurus suratnya. Terus nikahnya gimana, belum lagi kalau nanti dia salah, belum ngurus visanya dia dan lain-lain. Akhirnya saya putuskan, ada temen yang mengarahkan saya untuk menikah di Pakistan. Nah untuk prosesnya alhamdulillah mudah ya. Cuman saya sempat bolak-balik pas apply visa di kedutaan Pakistan yang ada di Wancai, itu sempat bolak-balik karena emang saya ada surat yang kelewat ya. Tapi alhamdulillah semuanya selesai dan lancar. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, Kak, apa yang membuat kakak memutuskan untuk menikah dengan suami? Nah waktu itu ya nggak langsung saya terima ya, meskipun keluarganya dia udah setuju, semuanya udah setuju, dia udah mengutarakan niat baiknya ya untuk serius kayak gitu. Saya masih dalam beberapa bulan itu saya masih menyuruh dia untuk mencari yang lain kayak gitu loh, cari aja yang lain, bukan saya kayak gitu. Jadi dari situ tuh dia tetap nggak mau, pokoknya katanya tetap menunggu kayak gitu. Dan keluarganya itu juga tanya ke saya, itu saya banyak ditanya dari temennya, dari beberapa family itu semuanya video call tanya ke saya tentang saya semuanya ya. Saya jawab apa adanya ya. Tapi yang namanya jodoh kita kan nggak tahu ya. Semua itu dimudahkan dan alhamdulillah akhirnya kita menikah kayak gitu. Nah terus pertanyaan yang kelima ya, kakak dulu ke Pakistan itu pakai visa apa, dan di sana bagaimana tanggapan keluarganya pas pertama kali ke sana? Nah dulu pas ke sana itu saya pakai visa visitor ya, itu dapatnya 1 bulan ya. Jadi
saya dikirimin affidavit, saya apply visa di kedutaan. Nah udah jadi visa visitor. Nah cuman kalau di imigrasi pas mau keluarnya itu kan ditanya kamu mau kemana, tempatnya siapa, alamatnya di mana, namanya siapa, nomor teleponnya siapa. Jadi harus jawabannya tepat ya. Semua pertanyaan di imigrasi kalau kita jawabnya tepat, nggak salah, nggak belak-belok, insya Allah semuanya lancar. Jadi saya pakai visa visit ya, visitor. Yang nomor 6, Mbak kan pernah tinggal di Pakistan, apa yang Mbak suka di sana dan apa yang nggak disukai. Jadi kalau yang saya paling tidak suka di sana itu kalau musim debu ya, kalau pas angin kenceng itu, anginnya debu semua, pasir ya, itu kayak kena mata semua kalau kita posisi di luar ya. Terus di sana itu rumah ya, habis dibersihin itu tiba-tiba kotor lagi. Hari ini dibersihin gitu, besok udah kayak seminggu nggak dibersihin, jadi debunya itu banyak, pasir itu datang lagi seperti itu. Dan setelah saya tanya beberapa teman, emang ya Mbak, emang seperti itu di sini kayak itu. Mungkin ada beberapa daerah yang nggak seperti itu, mungkin kalau di pegunungan nggak terlalu ya, tapi kalau yang di tempat panas, yang di perkotaan itu kan ya sama kayak kita di Jakarta kayak gitu kan, itu debunya masya Allah banyak banget. Terus di sana juga ada kalau pas lagi kabut ya, kabut putih itu. Kalau di sini misalnya kalau kabut putih itu kalau cuma di puncak ya, kalau di sana enggak. Jadi setiap tahun itu pasti selalu ada. Kalau udah kabut semuanya gitu, cuma jarak 1 meter itu udah nggak kelihatan jalan. Jadi kadang-kadang banyak kecelakaan terjadi itu karena itu. Jadi kita nyetir udah pelan-pelan pun kadang kan cuma jarak 1 meter, jadi udah nggak kelihatan, tahu-tahu preng kayak gitu kan. Jadi ya emang di sana keadaannya seperti itu. Kalau yang nggak saya sukai di sana kan itu tadi, yang kalau yang saya sukai di sana, saya suka ke tempat wisata yang ada saljunya ya, karena kita di Indonesia kan nggak ada salju, jadi di sana ada salju ya, rasanya itu kan beda. Jadi saya pergi ke beberapa tempat, suami itu ajak saya ke beberapa tempat ya, kayak Narangkagan, kayak Mari. Kebetulan pas waktu itu kan habis musim dingin ya, udah memasuki musim panas, jadi salju itu masih ada dan tempatnya itu sejuk banget, bagus. Dan masih ada beberapa tempat yang belum tak datengin, yaitu yang paling bagus yang bentuk saljunya itu kayak kaca kayak gitu ya, kalau udah musim dingin, jadi bisa diinjek itu nggak retak kayak gitu ada. Cuman saya belum datang ke sana ya, insya Allah next saya ke sana dan bikin videonya. Pakistan makannya apa? Beda nggak sih sama makanan Mbak di Indo kayak gitu ya? Nah di Pakistan itu makanannya beda banget ya. Jadi buat kalian yang pertama kali ke sana, jaga-jaga aja sih bawa makanan dari sini. Bukan makanan ya, maksudnya bawa paling tidak cemilan gitu loh. Nah di sana itu saya pertama kali ke sana, ya saya nggak kaget sih, dulu saya udah pernah ke Dubai, itu di Dubai juga makanannya kan sama ya. Nah kalau di sana itu kan rata-rata maknya prata, chapati, terus daging, sate kayak gitu ya. Makan nasinya nggak kayak kita nasi putih sama sambal sama korek sama tempe goreng aja udah enak banget ya. Di sana itu enggak. Jadi kalau nasi itu paling dimasak nasi biryani kayak gitu, dan itu pun nggak setiap hari makan ya. Seminggu itu paling 2 kali, 3 kali. Rata-rata mereka makannya kan gandum, dimasak chapati atau prata, terus dicuel sama daging kayak gitu, apa sama ayam, atau kalau pagi itu telur kayak gitu ya. Nah jadi saya di sini agak susah kayak gitu ya, saya agak ngeluh, apalagi saya punya mah, terus dah gitu kan makanannya pedes semua di sana ya. Pedesnya itu rempah, cabai sama lada kayak gitu ya, beda ya. Jadi ya emang agak-agak kesulitan sedikit, tapi ya belajar gimana ya, namanya kita tinggal di sana, suami kita orang sana ya, harus siap segala risiko. Kemudian saya minta ke suami tuh beli magicom ya. Di sana itu nggak ada orang yang masak pakai magicom, ada paling 1-2 ya. Orang kita nyari yang jual aja susah ya. Pokoknya di sana itu kan jarang masak nasinya kan pakai panci apa ya itu. Jadi 10 menit itu udah mateng, terus nggak gosong juga. Yang baja apa ya, tebel itu ya. Terus cepat empuk juga kalau buat masak daging. Nah jadi saya suami beli magicom, saya masak nasi putih sama bikin lauknya, saya goreng ayam atau telur kayak gitu. Pernah saya bikinin ke mertua itu beberapa hari itu nasi sama oseng apa ya itu, bukan oseng sih, chicken tak campur sayur kayak gitu, tapi tak kasih bumbu sana. Itu yang dimakan cuma lauknya doang, nasinya nggak dimakan, katanya nggak enak. Soalnya kan mereka maknya kan chapati tiap hari ya kayak gitu, jadi lucu. Jadi
Tapi suami saya itu mau pertama, besoknya saya bikin lagi nggak mau. Tapi paman itu pernah nyobain ya, beberapa kali saya bikin terus dia mau kayak gitu. Cuman mereka nggak mau tiap hari, paling sesekali kayak gitu. Dan saya setiap hari kan makan itu, kadang saya cuma minum susu segelas sama ngerebus telur aja kayak gitu. Jadi makanannya beda banget ya. Terus suami itu agak ngajakin saya tuh seringnya ke restoran Cina ya, karena di sana mungkin ada menu-menu yang saya suka. Cuman ya itu mahal banget kan. Kalau ke restoran Cina itu makanannya kan beda ya, jadi agak-agak mahal kayak gitu. Nah beberapa hari lama lah, saya hampir sebulanan saya ke restoran terus ya. Cuman lama-lama kan kasihan kan mahal, akhirnya saya masak sendiri. Nah untuk pertanyaan yang ke 8 ya, pakaian di sana beda nggak sih sama pakaian orang Indonesia kayak gitu. Nah untuk pakaian itu di sana itu hampir semuanya sama ya, pakai salwar kemis ya, jadi atas bawah itu terus ada dupatanya. Biasanya dupatanya cuma diselampirin kayak gitu doang. Misalkan kita udah pakai hijab kayak gini, kita tambahin lagi aja, disamperin kayak gitu. Dan rata-rata bajunya itu tertutup ya atas bawahnya. Di sana jarang ada yang pakai jin, ada tapi jarang. Terus yang namanya pakai celana pendek itu nggak ada, jarang banget. Anak kecil juga rata-rata panjang ya. Misalkan anak kecil perempuan itu juga pakai gaun, misalkan gaun itu tetap ada celananya panjang itu. Jadi di sana emang rata-rata karena mayoritas itu muslim, jadi bajunya itu tertutup semuanya ya. Ditutupin, nggak ada yang maksudnya pakai baju seksi itu. Kalau saya lihat selama di sana saya nggak pernah lihat ya. Jadi ya bajunya itu sama semuanya, cuman beda style aja, beda warna, beda model. Kalau harga itu kan standar ya, ada yang kalau uang sini itu mungkin ada yang 300.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, sama aja kayak gitu. Jadi sesuai dengan harganya, baju dimanapun sama. Cuman kalau di sana modelnya ya misalkan kalau yang nggak satu set kayak gitu ya atas bawah kayak gitu, tapi tetap rata-rata emang bajunya modelnya di bawah dengkul itu loh, atasannya kayak gitu. Terus modelannya itu banyak apa, rompe-rompenya banyak, pernak-perniknya itu kan rame kayak orang India itu. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 9, budaya Pakistan itu apa aja sih Mbak yang beda banget dengan negara kita kayak gitu. Mungkin model perjodohan ya. Kalau di Indonesia kan masih ada perjodohan, cuman kan jarang ya. Kalau di sana itu kan hampir 80% mereka menikah itu kan dengan perjodohan. Jadi beda banget dengan budaya kita ya. Kalau di kita dijodohin nggak mau kawin lari kan. Di sana juga ada sih yang kawin lari kayak gitu, tapi kan nggak banyak kayak gitu. Maksudnya kebanyakan mereka yang nurut sama orang tua kayak gitu. Jadi misalkan anak laki itu dia kadang-kadang nggak menikah, emang nunggu. Kenapa? Karena saya punya banyak temen dulu ya, kenapa nggak menikah katanya, saya nunggu dicarikan orang tua. Kenapa? Karena kalau dicarikan orang tua itu pasti saya mendapatkan istri yang baik katanya begitu ya. Cuman sekarang demi kemajuan demi apa, sekarang kan banyak juga yang menikah dengan beda negara, sudah zamannya sudah maju, beda lagi ya. Jadi setiap tahun itu selalu ada perubahan kayak gitu. Dan di sana udah banyak kok yang menikah dengan beda negara, jadi nggak semuanya dijodohin. Biasanya kalau kalian dekat dengan seseorang itu kan harus tanya dulu, kamu dijodohin apa enggak kayak gitu. Jangan sampai kita udah jalan lama nggak taunya dia dijodohin sama orang lain, kan kita yang sakit hati ya. Budayanya tadi ya, selain perjodohan itu di sana juga pakai ini ya, anting di hidung ya, hampir sama kayak orang India ya. Jadi di sana itu aku lihat itu hampir semuanya, enggak wajib sih, cuman saya lihat hampir berarti ya kayak wajib ya. Karena hampir semua wanita itu yang enggak sama yang iya, banyakan yang iya. Paling yang enggak itu paling 10%. Karena saya ketemu orang di sana itu enggak ada yang enggak pakai, semuanya pakai ini. Kecuali masih kecil mungkin beda ya. Itu kalau yang udah nikah itu semuanya pakai anting di telinga itu ya. Jadi semuanya kok di telinga sih, di hidung. Jadi semuanya pakai kayak gitu. Jadi kalau di tempat kita kan nggak ada ya yang pakai gitu, ada 1-2. Malah kadang-kadang kalau di kita kan kalau pakai gitu dibilangnya nggak bener. Tapi kalau di sana kan emang udah adatnya di sana pakai kayak gitu ya. Punya saya ini hilang, nggak tahu jatuh kemana ya. Nah itu beberapa budaya. Terus kalau mau hari raya itu kalau di sana itu datang ke salon ya. Misalkan besok hari raya Idul Fitri, itu Adha, pokoknya hari-hari besar
budaya di sana itu nanti kita ke salon malamnya, itu biasanya diantar suami malam atau siang, pokoknya acaranya besok. Hari ini kita ke salon mempercantik diri ya, terus kita pasang henna, pas tangannya dilukis pakai kutek itu, terus apa facial kayak gitu. Kalau di sini biasanya kalau pakai henna itu kan kalau mau menikah ya, kalau di sana enggak, setiap hari raya itu selalu mereka mempercantik diri. Jadi mau hari raya itu penyambutannya itu pokoknya semuanya pakai henna, pakai kutek gitu ya, dan di sana murah banget. I forget mah. Tanya nomor 10. Mbak, kenapa menikah di Pakistan nggak menikah di Indonesia? Nah, kan udah saya jelaskan ya, saya kontrak kerja di Hong Kong ya, saya TKW. Jadi saya kalau menikah di Indonesia kan waktunya mepet ya, terus waktu itu saya dapat cuti cuma satu bulan, jadi saya disarankan teman yang udah menikah di sana saya untuk menikah di sana, dan prosesnya cepet, alhamdulillah 1 bulan selesai. Jadi setelah dari sana baru saya ke Indonesia, tapi sebelumnya saya juga udah izin ke orang tua ya. Jadi waktu itu saya memilih proses yang lebih cepat aja, karena saya masalahnya kan saya kontrak kerja, saya harus kembali kerja kayak gitu. Saya cuma dapat cuti 1 bulan, nggak boleh lebih kayak gitu. Oke teman-teman, jadi itu tadi video dari saya. Jika ada kesalahan dalam saya berbicara ya, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Maaf jika suaranya kurang jelas ya, karena suara saya lagi serak. Saya kalau ngomong kelamaan nanti malah suara saya jadi hilang ya. Buat kalian yang udah nonton full videonya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya ya. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.